Patrick Kluivert memanggil 4 pemain naturalisasi tambahan untuk laga Timnas Indonesia vs Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025. PSSI menunggu Patrick Kluivert susun rencana TC Timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang, berharap datang secepatnya. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memastikan bahwa Timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan TC untuk persiapan menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia melesat ke urutan 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 andai Arab Saudi ditahan Bahrain. Dalam sejarah Timnas Indonesia. Patrick Kluivert memanggil 4 pemain naturalisasi tambahan untuk laga Timnas Indonesia vs Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi pada pertengahan bulan ini bahwa belum ada rencana menambah pemain naturalisasi. Belum ada rencana. Kami fokus pemain naturalisasi yang sudah ada, kata Erick Thohir di Bali pada Jumat 18 April 2025. 1. Menanti gebrakan lagi dari PSSI. Namun, bagi Anda yang mengikuti pergerakan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, kejutan sering terjadi. Meski saat ini belum memiliki rencana, bukan tak mungkin pada awal Mei 2025, ada beberapa pemain keturunan yang memulai proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Jika ada pemain keturunan tambahan sejatinya tidak mengherankan, sebab ada tanda-tanda PSSI bakal mendaratkan pemain baru. Penambahan pemain wajib diperlukan jika Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Mumpung masih bulan April 2025, pemain-pemain ini bisa beradaptasi lebih cepat demi menemukan chemistry antar pemain. Alhasil pada Oktober 2025, pemain-pemain ini sudah siap membela skuad Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? 2. 4 pemain naturalisasi tambahan berpotensi mendarat untuk FIFA Matchday Juni 2025. Mereka ialah Jayden Oosterwolde, fullback kiri, Fenerbahce, Pascal Struijk, back, Leeds United, Tristan Guijer, fullback kanan, PSV Zwolle, dan Miliano Jonathans, winger kanan, FC Utrecht. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, dikabarkan menemui Jayden Oosterwolde di Turki pada medio Februari 2025. Tujuannya jelas, agar sahabat Miss Hilgers itu bersedia membela Timnas Indonesia. Asisten pelatih Tim Nasional Indonesia, Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk Tim Nasional Indonesia, lanjut ke Pascal Struijk. Bek 25 tahun ini berada di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert saat Oxford United menjamu Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025 medio 2 pekan lalu. Disinyalir, ada pertemuan yang melibatkan Patrick Kluivert dan Pascal Struijk entah sebelum atau setelah pertandingan. Bagaimana dengan Tristan Guijer? Keberadaan Eliano Reinders di PSV Zwolle memudahkan PSSI membujuk pemain akademi Ajax Amsterdam untuk gabung Timnas Indonesia. Tristan Guijer bahkan sudah membuat tato yang bertuliskan kata dalam bahasa Indonesia, keluarga, di bagian dadanya. Untuk Miliano Jonathans,
sang ayah sudah tiba di Indonesia pada Maret 2025. Disinyalir, kehadiran sang ayah di Indonesia salah satunya membicarakan potensi Emiliano Jonathans memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. PSSI menunggu Patrick Kluivert susun rencana TC Timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang, berharap datang secepatnya. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memastikan bahwa Timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan TC untuk persiapan menghadapi Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Yunus Nusi menyerahkan rencana TC Timnas Indonesia ke Badan Tim Nasional (BTN). PSSI juga masih menunggu rumusan detail dari pelatih skuad Garuda, Patrick Kluivert. Belum, nanti ke BTN. Kami lagi menyusun draftnya. Kami menunggu informasi dari BTN, ujar Yunus Nusi kepada wartawan. Yunus Nusi berharap Kluivert segera datang ke Indonesia. Dengan demikian, peracik strategi berkebangsaan Belanda itu bisa mempersiapkan skuad Garuda lebih awal. Pasti akan ada pemusatan latihan untuk timnas Indonesia. Kami berharap kedatangan pelatih secepatnya, kata Yunus Nusi. Lebih lanjut, Yunus Nusi menyatakan pengajuan konsep TC Timnas Indonesia dari Kluivert bakal diberikan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir. Ia juga masih belum tahu terkait nama-nama yang bakal dipanggil. Kami berharap dia sudah menyusun draftnya, kemudian disetujui Ketua Umum PSSI untuk pelaksanaan training camp, ucap Yunus Nusi. Belum, kami menunggu dari Kluivert lebih dulu, lanjut Sekjen PSSI kelahiran Gorontalo itu. Seperti diketahui, Erick Thohir mengindikasikan kalau timnas Indonesia akan melangsungkan TC di Bali. Saat itu, ia menjawab tentang pemanggilan ASEAN All-Stars terhadap Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari untuk uji coba kontra Manchester United pada 28 Mei 2025. Tentu kita akan sampaikan nanti ke tim pelatihan tim senior, yaitu Coach Patrick dan lain-lain, apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal daripada training camp yang akan di Bali, tutur Erick Thohir. Karena tanggalnya itu agak mepet, dan kalau nanti tentu ya kembali tim kepelatihan membuka, ya kita dari PSSI tentu mendukung. Karena ini program AOF begitu, jadi kasih waktu saja, imbuhnya. Timnas Indonesia melesat ke urutan 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 andai Arab Saudi ditahan Bahrain. Timnas Indonesia melesat ke urutan 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia andai Arab Saudi ditahan Bahrain di matchday 9 pada Kamis, 5 Juni 2025. Sebelum membahas potensi di atas, Okezone akan membahas klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday 9. 1. Timnas Jepang amankan tiket Piala Dunia 2026. Jepang racikan Hajime Moriyasu di puncak klasemen grup C dengan 20 angka. Wataru Endo dan kawan-kawan pun sudah memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Turun ke posisi 2 ada Australia dengan 13 angka, unggul 3 poin atas Arab Saudi di tempat ketiga. Mengekor di posisi 4 ada Timnas Indonesia dengan 9 poin, unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Sesuai regulasi, 2 tim yang finish teratas berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Setelah menggelar matchday 8 pada Selasa 25 Maret 2025, matchday 9 akan digelar pada Kamis, 5 Juni 2025. Sebanyak 3 laga akan digelar di hari tersebut, yang mana mempertemukan Australia vs Jepang pukul 6 malam 10 WIB
Timnas Indonesia vs Cina 20,45 WIB dan Bahrain versus Arab Saudi 23,00 WIB. 2. Syarat Timnas Indonesia geser Arab Saudi. Timnas Indonesia bisa menggeser Arab Saudi dari posisi 3 kelar matchday 9 asalkan memenuhi 2 syarat. Pertama, skuad asuhan Patrick Kluivert menang atas Cina. Peluang Timnas Indonesia menang atas Cina sangat besar. Selain bermain di kandang sendiri, materi pemain Timnas Indonesia juga jauh lebih mentereng ketimbang Cina. Syarat kedua adalah berharap laga Bahrain versus Arab Saudi berakhir imbang. Jika 2 syarat di atas terpenuhi, Timnas Indonesia tak hanya naik ke posisi 3. Timnas Indonesia juga dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Cara Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana syarat agar Timnas Indonesia finish 2 besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, Timnas Indonesia wajib melibas Cina dan Jepang. Kedua, Australia tak boleh meraih lebih dari 1 angka saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di 2 laga pamungkas grup C. Sementara syarat ketiga adalah berharap Green Falcons julukan Arab Saudi maksimal mendapatkan 4 angka saat menantang Bahrain dan Australia di 2 laga terakhir grup C. Joy Pelupesi akui bela Timnas Indonesia jadi pengalaman istimewa. Joy Pelupesi menilai bahwa pengalaman bermain untuk Timnas Indonesia tidak seperti tampil untuk klub. Joy debut saat Timnas bertanding melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia tampil sejak menit pertama dan cukup solid berduet dengan Tom Hai. Ini jadi pengalaman perdana bagi pemain tersebut setelah 31 tahun berkarir di klub. Joy Pelupesi menjelaskan bahwa bermain sepak bola adalah hal yang menyenangkan. Apalagi, dia sudah beberapa kali berpindah klub hingga saat ini membela Lommel SK. Menurutnya, bisa tampil di depan supporter selalu memberikan kesan berbeda. Bermain sepak bola sudah menjadi kesenangan. Saya bermain sudah lama di beberapa klub dan saya paling menikmati juga dengan para penggemar dan itu selalu istimewa, kata Joy Pelupesi dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Almelo ini melanjutkan, bisa tampil dengan 70.000 supporter yang memberikan dukungan memberikan energi berbeda. Hal ini dirasakan saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat di Timnas, dia cukup kagum dengan atmosfer yang ada dan ada puluhan ribu supporter yang hadir. Berita terheboh sejagat saat ini, diabaikan Timnas Indonesia, Elkan Bagot putuskan gabung tim Malaysia bersama Nathan Choyaon. Bagaimana komentar kalian? Mari simak berita selengkapnya. Elkan Bagot dikabarkan bakal bergabung ke Kuala Lumpur City FC bersama Nathan Choyaon setelah diabaikan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa beberapa pemain keturunannya berpotensi hijrah ke Liga Malaysia. Nama Elkan Bagot, pemain Timnas Indonesia yang sudah lama absen dari skuad Garuda, berpotensi untuk bergabung dengan Kuala Lumpur City FC. Sang bek tengah berusia 22 tahun masih terikat kontrak dengan Ipswich Town, dan sedang dipinjamkan ke Blackpool FC. Namun, masa bakti Bagot bersama Ipswich hanya berlaku hingga 30 Juni 2025 mendatang, dan dia akan tersedia di bursa transfer musim panas mendatang secara gratis. Belum diketahui kemana Bagot akan berlabuh namun ada rumor yang berkembang bahwa para pemain keturunan Timnas Indonesia diminati oleh klub Liga Super Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Apakah pemain yang dimaksud Nathan Choyaon? Hal ini seperti dilaporkan media Malaysia, Harian Metro. Kehadiran pemain keturunan Timnas Indonesia ini diharapkan bisa membantu Kuala Lumpur FC di Liga Malaysia untuk musim yang akan datang. Pemain keturunan yang dimaksud disebut bukan pemain murahan. Namun hingga kini, belum ada kepastian siapa sosok yang menjadi target utama Kuala Lumpur City FC. Beberapa nama mencuat ke permukaan, termasuk Nathan Choyaon, yang saat ini kesulitan mendapatkan menit bermain di Swansea City.
Selain Nathan, sejumlah nama lain juga masuk radar. Sandy Walsh, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, hingga Elkan Bagot yang masih berstatus pemain Ipswich Town, dinilai berpotensi hijrah ke Liga Malaysia. Bahkan, Rafael Struijk dan Shane Patinama turut disebut-sebut sebagai opsi potensial. Tim KL City tengah menyusun rencana solid untuk musim baru. Saya dengar mereka sedang gencar mengupayakan mendatangkan pemain keturunan di timnas Indonesia, kata seorang sumber dilansir dari Harian Metro, Jumat, 25 April 2025. Yang pasti pemain itu bukan pemain murahan, tapi punya kualitas dan bisa membantu KL City, sambung sumber itu kepada Harian Metro. Lebih dari sekedar kebutuhan teknis, nilai komersial juga menjadi alasan penting di balik perekrutan ini. Dengan banyaknya warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di kawasan Lembah Kelang, termasuk di Kuala Lumpur, kehadiran sosok pemain timnas Indonesia dinilai mampu meningkatkan animo masyarakat terhadap pertandingan di Liga Malaysia. Di Kuala Lumpur, banyak supporter Indonesia yang bekerja dan mencari nafkah di Lembah Kelang, lanjut sumber tersebut. Sehingga kehadiran dua pemain tim nasional Indonesia tersebut diyakini mampu menarik perhatian supporter untuk memenuhi stadion, pungkas sumber tersebut. Sebelumnya, nama-nama seperti Jordi Amat dan Sadil Ramdhani sudah lebih dahulu meramaikan Liga Malaysia. Jordi membela Johor Darul Ta'zim, JDT, sementara Sadil memperkuat Sabah FC. Namun, kini keduanya berada di titik persimpangan. Sadil dikabarkan akan kembali ke Liga 1 Indonesia, kemungkinan besar bergabung dengan Persib Bandung. Jordi Amat juga tengah mempertimbangkan berbagai opsi setelah kontraknya di JDT mendekati akhir. Jika benar Elkan Bagot bergabung ke Kuala Lumpur City bersama Nathan Choyaon, maka ini akan memperpanjang daftar pemain berdarah Indonesia yang merumput di luar negeri. Keduanya diharapkan tidak hanya memperkuat sektor pertahanan klub, tetapi juga mendongkrak popularitas Liga Super Malaysia, khususnya di mata publik Indonesia. Media Vietnam panik timnas Indonesia segera miliki kiper baru pelapis Martin Paes dan Emil Audero. Sosok yang dimaksud adalah Cyrus Margono. Kiper berusia 23 tahun itu tengah memperkuat KF Dukak Jini yang bermain di Liga Super Kosovo. Sejauh ini, Cyrus sudah turun 10 kali dengan 10 kemasukan dan 3 clean sheet di semua kompetisi. 1. Panik. Kiprah Cyrus itu membuat media Vietnam Soha VN panik. Mereka menyebut timnas Indonesia tengah memperkuat diri khususnya di pos penjaga gawang. Dengan usia yang masih muda serta ditunjang postur yang bagus, Cyrus diyakini akan jadi pelapis Paes dan Audero. Mereka menduga kiper kelahiran Amerika Serikat, AS, itu akan dimasukkan ke timnas Indonesia U23 pada Juli 2025. Sepak bola Indonesia terus memperkuat diri, Cyrus Margono bisa menambah kekuatan posisi penjaga gawang di turnamen mendatang, termasuk Piala AFF U23 pada Juli, ulas Soha VN, dikutip Sabtu, 26 April 2025. Dengan tinggi badan 190 cm yang mengagumkan dan teknik yang stabil, Margono telah menarik perhatian dan bisa menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia U23, lanjut ulasan tersebut. 2. WNI. Cyrus sendiri sudah memegang paspor Indonesia alias menjadi WNI pada Maret 2024. Namun, ex-kiper Panathinaikos B itu belum juga dipanggil ke timnas Indonesia. Minimnya menit bermain menjadi penyebab utama Cyrus tak kunjung mendapat panggilan. Kini, dengan penampilannya bersama Dukak Jini, bukan tidak mungkin penantian itu akan tuntas. Apalagi, Cyrus belum lama ini mengaku tengah dipantau PSSI. Patut dinanti apakah pemain kelahiran 9 November 2001 itu akan mendapat kesempatannya atau tidak. Timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika Bahrain ditahan Arab Saudi. Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita lihat dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday 8. 1. Timnas Jepang sudah lolos Piala Dunia 2026. Jepang asuhan Hajime Moriyasu sama sekali tidak tersentuh di puncak klasemen dengan 20 angka. Skuad Samurai Biru julukan timnas Jepang bahkan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang merupakan negara pertama di luar tuan rumah yang sudah memesan tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Lanjut ke posisi 2 ada timnas Australia dengan 13 angka,
unggul 3 poin atas Arab Saudi di tempat ketiga. Sementara itu, timnas Indonesia berada di posisi 4 dengan 9 poin, unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Setelah menggelar matchday 8 pada Selasa 25 Maret 2025, matchday 9 dilangsungkan pada Kamis, 5 Juni 2025. Sebanyak 3 laga grup C digelar di hari tersebut. Sebanyak 3 laga yang dimaksud mempertemukan Australia versus Jepang pukul 17.35 WIB, Timnas Indonesia versus Cina, pukul 20.45 WIB, dan Bahrain versus Arab Saudi, pukul 23 WIB. Melihat ketatnya persaingan di klasemen sementara grup C, antara tim peringkat 3-6, tim yang mendapatkan hasil positif berpotensi melonjak tinggi. 2 syarat Timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ambil contoh Timnas Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini akan menggeser Arab Saudi dari posisi 3 klasemen andai memenuhi 2 syarat. Pertama, Timnas Indo potensi Australia kalah dari Jepang sangat besar sekalipun Samurai Biru sudah memastikan lolos Piala Dunia 2026. Faktor pertama karena gengsi dipertaruhkan, sehingga Jepang takkan mengalah kepada sang lawan. Indonesia menang atas Cina. Kedua, Arab Saudi tidak menang saat tandang ke markas Bahrain. Jika 2 syarat itu terpenuhi, Timnas Indonesia akan melesat ke posisi 3 dengan 12 poin. Timnas Indonesia bahkan memepet Australia di posisi 2 jika Socheros tumbang dari Jepang di matchday 9. Alasan kedua karena kemenangan akan mendongkrak ranking FIFA Jepang yang kini menempati peringkat 15 dunia. Terakhir, Jepang juga memiliki catatan positif di laga tandang pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana selalu memenangkan pertandingan dalam 4 laga. Timnas Korut dan Korsel kalah, peringatan besar untuk Timnas Indonesia U17, jangan sampai kalah lagi. Kekalahan Korea Utara dan Korea Selatan pada semifinal Piala Asia U17 2025 menjadi peringatan besar untuk Timnas Indonesia U17. Korea Utara dan Korea Selatan merupakan semifinalis yang gagal melangkah ke partai puncak. Korut kalah 0-3 dari Uzbekistan, sementara Korsel kalah adu penalti dari Arab Saudi. 2 negara Asia Timur itu pernah menjadi lawan Timnas Indonesia U17 pada fase grup dan babak perempat final. Anak asuh Nova Arianto begitu tertekan ketika menghadapi kedua kesebelasan. Saat melawan Korea Selatan di fase grup, Iputu Panji dan kawan-kawan diserang habis-habisan. Ada 21 tembakan yang dilepaskan tim muda Tagok Warriors, namun tidak ada satu gol yang bersarang di gawang Dava Al-Ghasemi. Terlepas dari hasil akhir yang menggembirakan untuk Indonesia, kemenangan 1-0 atas Korea Selatan menyisakan pekerjaan rumah untuk Timnas Indonesia U17. Sedangkan ketika berhadapan dengan Korea Utara, skuad Garuda Asia kalah 6 gol tanpa balas. Angka yang tertera di papan skor menunjukkan perbedaan kualitas yang nyata antara kedua kubu. Faktanya Korsel dan Korut yang merepotkan Indonesia ternyata bisa takluk dan gagal ke final Piala Asia U17 2025. Hal tersebut menunjukkan kualitas negara-negara lain di Asia lebih baik atau setara dengan 2 lawan yang membahayakan tim merah putih. Kini Timnas Indonesia U17 sedang dalam perjalanan mempersiapkan tim menuju Piala Dunia U17. Laga melawan Korea Selatan dan Korea Utara bisa menjadi pelajaran penting untuk menempa tim sebelum tampil di level internasional karena lawan yang akan dihadapi bisa jadi setara atau lebih dahsyat dibanding kedua negara tersebut. FIFA larang pemain diaspora yang ngebet perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Ini alasannya. Meskipun ngebet perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025, seorang pemain diaspora harus mendapatkan kabar buruk dari FIFA. Skuad Garuda Asia baru saja mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 2025 dengan buruk, karena dikalahkan dengan skor telak 0-6 oleh Korea Utara. Namun, tim asuhan Nova Arianto berhasil meraih targetnya, yaitu merengkuh tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menyapu bersih kemenangan di fase grup untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus kelolosan ke Piala Dunia U17 2025.
Kini, fokus Nova Arianto dan anak-anak asuhnya adalah untuk bermain di Piala Dunia U17 2025, namun itu masih lama. Turnamen yang diadakan di bawah naungan FIFA tersebut baru akan digelar di akhir tahun ini di Qatar, tepatnya pada tanggal 3 hingga 27 November 2025. Menambah kekuatan melalui jalur pemain diaspora bisa menjadi opsi, lantaran kini skuad timnas Indonesia U17 baru menggunakan satu pemain diaspora, yaitu Mateu Bakar. Bakar bisa membela timnas Indonesia U17 karena ibunya yang berasal dari Medan dengan marga Sitorus. Dan masih memegang paspor Indonesia alias warga negara Indonesia, WNI. Beberapa pemain diaspora mencuat belakangan ini, termasuk Feike Muller-Latupeirisa, yang kini menetap di Belanda. Dia merupakan seorang bek tengah berusia 16 tahun yang kini dibina tim Akademi Willem II Tilburg U17. Nama belakangnya, Latupeirisa, adalah marga orang Maluku, dan memang Muller memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ibu yang lahir di Saparua, Maluku. Menurut laporan dari akun tersebut, Muller mengetahui bahwa timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025, dan bersedia untuk membela Garuda Asia jika memang dibutuhkan. Sayangnya, dengan indikasi bahwa hanya sang kakek yang memiliki darah Indonesia, maka Muller kemungkinan tidak bisa membela timnas Indonesia U17. Muller hanya bisa membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi dan itu tidak mungkin dilakukan saat ini karena usianya masih di bawah 17 tahun. Muller hanya bisa membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi dan itu tidak mungkin dilakukan saat ini karena usianya masih di bawah 17 tahun. Khusus pemain di level U17, hanya mereka yang memiliki orang tua dengan paspor WNI yang bisa dipanggil ke skuad timnas Indonesia U17. Jika orang tuanya masih berstatus WNI, maka sang anak akan eligible untuk dipanggil. Namun dalam kasus Muller, yang punya darah Indonesia adalah kakeknya. Jika ibu dari Muller lahir dan besar di Belanda, maka dia bukanlah WNI. Dengan demikian, sang pemain tidak eligible di mata FIFA untuk dipanggil pada Piala Dunia U17 2025. Kasusnya akan serupa dengan Chow Yunda Manik yang memiliki ibu asal Medan namun sudah tidak berstatus WNI. Sebagai pengingat, Chow Yunda Manik sempat menjadi bagian timnas Indonesia U17 pada 2023, namun gagal memperkuat Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023, karena ternyata tidak eligible. Oleh karena itu, jika Feike Muller-Latupeirisa ingin membela timnas Indonesia, itu baru bisa terjadi di level U20 atau senior jika dia bersedia dinaturalisasi. Ada kabar apalagi ini pecinta bola, baru-baru ini Nova Arianto isyaratkan tidak latih timnas Indonesia di SEA Games. Nova Arianto mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menangani timnas Indonesia di SEA Games 2025. Melatih timnas Indonesia U17 masih menjadi fokus utamanya. Nama Nova disebut-sebut masuk kandidat calon pelatih timnas Indonesia di SEA Games mendatang. Sampai saat ini PSSI belum mengumumkan pelatih yang akan bertugas. Adapun timnas Indonesia yang nantinya tampil adalah tim kelompok usia U23. Di level tersebut, sebenarnya sudah ada Gerald Van den Burg yang ditugasi khusus untuk melatih tim tersebut. Hanya saja, Gerald belum tentu ditugasi untuk ajang SEA Games. Sebab ia juga punya tugas untuk meloloskan Garuda Muda ke Olimpiade 2028. Adapun timnas U23 juga akan tampil di Piala AFF U23 2025, kemudian kualifikasi Piala Asia U23 2026. Di dua ajang inilah yang menjadi tugas utama Gerard bersama timnas U23.